Ya apalagi sekarang kan kita entertainer gitu. Itu penting banget buat menjadi perantara antara kita dan fans. Hari-hari kita, kegiatan-kegiatan kita, apa yang kita lakuin, kita bisa share di sosial media. Promo kita, Endorsement. bisnis, Endorsement. endorse, perlu lah itu endorse, itu rezeki juga bos, jadi jangan ditolak. Instagram? Twitter sama Instagram. Kalau aku sendiri baru pegang sosmed itu baru setahun semenjak gue punya bisnis aja. Snapchat? Yang megang tuh kalau gue akunnya nggak gue sendiri, jadi ada gue, ada manajemen gue. Jadi Kalau aku untuk post yang pribadi, aku pribadi kayak Instagram itu aku pribadi. Cuma kalau misalkan ada berhubungan sama kerjaan, ada dari manajemen juga. Kalau Snapchat pribadi, path pribadi, website ada yang ngurus. Social media ya buat news gitu, terus buat lihat fashion. Aku kebanyakan follow-nya tuh kayak fashion blogger, makeup blogger gitu. Sekarang kan jadi terinspirasi dengan kayak salah satunya Kyla Itsin gitu. Jadi pengen nge-gym gara-gara pengen badannya seperti itu. Jadi kita bisa masak gara-gara ada cooking channel dan lain-lain. generasi milenial tuh ya generasi anak kekinian zaman sekarang dengan segala teknologi yang ada zaman sekarang. Emang sekarang tuh kayak kita gitu sebagai mungkin public figure, kita kalau jalan kemana-mana, kalau dulu kan cuma ada yang mungkin infotainment, cuma ada ya wartawan, media cetak. Kalau sekarang itu kadang mata orang itu bukan cuma dua, satu orang berarti bukan punya dua mata, tapi satu orang tuh lebih dari dua mata. Di antaranya tuh mata-mata mereka bisa pakai Instagram, bisa pakai Twitter. Jadi kemana aja kalau kita mau bisa mengekspos satu berita, mengekspos satu kegiatan, itu cepat banget sekarang, nggak nyampe 10 menit orang udah tahu kejadian apa yang terjadi sama orang itu. Bener nggak? Tuh. Iya sih, ada, karena banyak orang-orang yang salah mengartikan apa yang kita lakukan, terus dia berpendapat A, dia langsung sebarkan yang A, jadi orang-orang percaya yang A, padahal sebenarnya bukan A. Jadi kita harus klarifikasi. Kalau gue sih nggak pernah klarifikasi, nggak pernah mikirin, cuek-cuek aja gitu. Emang sekarang juga kadang ada yang namanya haters juga, kita nggak tahu itu mereka adanya dari mana, emang orang nggak suka beneran atau gimana. Tapi kalau gue sendiri kalau ada apa-apa gue nggak pernah balas komen, gue nggak pernah baca komen. Kalau emang berita yang nggak bener dengan sendiri juga akan hilang. Jadi kalau gue sih nggak pernah ngeribetin kayak gitu. Yang penting apa yang mau gue post ya post aja. Enggak. Itu adalah konsekuensi sebagai Gue sih udah entertainer. nggak tau malu ya kalau gue nggak tau malu. Gue tuh udah ya udah gitu, toh juga selama yang gue lakuin gak ganggu orang lain sih nggak gimana. Gue nggak ngelakuin kriminal yang nggak gimana gitu. Kalau emang cuman dilihat fans, diikutin fans, dikomentarin fans, kalau orang Sunda bilang ya wayah nawe gitu, ya udahlah kita kerja di depan wayahnya tuh, ya udah deh maklumin aja, orang kan kita kerja di depan TV. Sometimes. Ya kadang kita tuh jadi artis, jadi selebriti, ini kan cuma baju kita aja. Tapi kalau kita lepas dari itu ya kita juga manusia biasa, bisa nangis, bisa sedih, bisa senyum, bisa ketawa. Aku harus bisa menjadi orang lain di depan kamera, tapi di belakang kamera ya aku jadi diri aku sendiri. Kadang-kadang aku juga merasa kadang-kadangnya galau atau inilah itulah ya. I feel the same gitu. Jadi Same dulu. biasanya simple. Aku lagi kerja setiap hari, tapi jarang ketemu teman-teman aku atau jarang ketemu keluarga aku. Kayak I miss someone gitu yang aku bisa ajak ngobrol, aku bisa ajak bercanda, karena kan aku di lokasi terus 12 jam gitu setiap hari, jadi kayak ini ada yang kurang. Ya, cuman kalau gue ya bisa juga, tapi kapannya nggak tahu. Tapi kalau misalnya mau menghilangkan rasa sepinya itu banyak sih yang bisa kita lakuin, banyak banget ya. Sibukin lagi kerja, main lagi sama temen atau apa, banyak. Biasa aja kalau gue sih nggak pernah nanggepin, gue nggak pernah balasin komen, ya nggak apa-apa. Kalau kita ada di sosial media ya, saya jadi public figure ya, siap-siap ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang memuji, ada yang menghujat, ya udah nggak apa-apa juga. Kalau aku agak beda, kalau aku bener-bener baca apa yang orang-orang komen. Ya bener kata Raffi, ada yang suka, ada yang nggak suka. Cuma kadang-kadang kalau ada yang nyakitin banget kata-katanya, aku delete, aku block gitu. Karena mungkin karena perempuan kali ya, lebih kayak, duh orang kok jahat banget sih sama aku.
Kalau gue sih nggak terlalu musingin komen, karena kan di situ kan kolomnya itu buat komen, bukan buat dialog. Jadi kalau misalnya ada orang yang emang komen, ya udah gue sih nggak bales. Mau suka, ya gue bilang alhamdulillah makasih gitu. Yang nggak suka, ya udah deh kalau nggak suka nggak apa-apa. Gue balesnya pakai dalam hati aja.